Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agung Vicky. Nah, kemarin-kemarin kita sempat bahas tentang misteri, terus juga kita bahas tentang kriminal dan kejadian-kejadian mistis. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Palestina. Sempat di video sebelumnya kita membahas tentang sapi merah, itu kita agak waspada ya. Nah, gimana kabar tentang Palestina? Palestina dikabarkan dari info-info yang kita dapat merdeka. Mau tahu selanjutnya? Simak video ini sampai habis. Konflik ini dimulai pada 2 November 1917. Saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat untuk tokoh komunitas Yahudi Inggris bernama Lionel Walter Rothschild. Itu bisa kalian sebutin sendiri ya, karena menurut saya kayak gini. Ini surat yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour itu membuat Eropa menjanjikan gerakan Zionis pada negara dengan 90% diisi oleh penduduk asli Arab Palestina. Nah, mandat Inggris itu dibentuk tahun 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama itu, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Kedatangannya cukup besar setelah gerakan Nazi di Eropa. Tahu sendiri kan seberapa penting gerakan Nazi di Eropa. Nah, ketegangan yang meningkat ini menjadi awal terjadinya pemberontakan Arab pada tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina melakukan pemogokan umum. Pemogokan massal ini terjadi selama 6 bulan. Namun dibalas Inggris dengan melakukan penangkapan massal dan penghancuran rumah, praktik yang masih dilakukan Israel hingga kini. Pemberontakan fase kedua yang dipimpin para petani Palestina terjadi pada tahun 1937. Sementara paruh kedua pada tahun 1939, Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina dan mereka menjatuhkan bom melalui udara, memperlakukan jam malam, menghancurkan banyak rumah, penahanan administratif, dan pembunuhan massal. Selama 3 tahun pemberontakan, ribuan orang menjadi korban. Terdapat 5.000 orang Palestina terbunuh, 15 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang di penjara. Nah, populasi Yahudi kian membengkak hingga 33%. Namun, dengan lahan hanya 6% di Palestina pada tahun 1947 ini yang membuat PBB turun tangan dan mengadopsi resolusi 181 untuk pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana PBB itu ditolak Palestina karena resolusi 181 akan memberikan 56% wilayah Palestina pada Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir subur. Saat itu 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dengan 67% populasi. Di sisi lain, para militer Israel telah mulai operasi militer sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir 14 Mei 1948. Nah, mereka menghancurkan sejumlah wilayah Palestina untuk perluasan perbatasan wilayah Israel. Pada tahun 1947 hingga tahun 1948, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan besar Palestina hancur. Ketika 15.000 orang Palestina terbunuh, termasuk puluhan pembantaian. Insiden tersebut membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sementara 22% sisanya dibagi menjadi yang dikenal saat ini tepi barat dan jalur Gaza. Pada 15 Mei 1948, Israel didirikan dan keesokan harinya Perang Arab dengan negara baru itu dimulai. Perang berakhir Januari 1949 dengan gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Setelah Israel dibentuk, 150.000 masyarakat Palestina tetap tinggal di sana. Mereka hidup di bawah kependudukan militer dengan kontrol ketat selama 20 tahun sebelum diberikan warga Israel. Pada 5 Juni 1967, sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza dikuasai Israel. Selain itu juga termasuk tepi barat, Yerusalem Timur, daratan tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Perlawanan atau intifada dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali pada Desember 1987 di jalur Gaza. Ini dilakukan setelah 4 warga Palestina tewas saat truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar ke tepi barat dan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Inilah yang menjadi awal terbentuknya gerakan Hamas, cabang Ikhwanul Muslimin yang melakukan perlawanan bersenjata pada Israel. Israel nggak tinggal diam dengan melakukan sejumlah aksi seperti pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Perlawanan itu berakhir setelah adanya perjanjian Oslo tahun 1993. Saat itu juga dibentuk pemerintah sementara di wilayah penduduk tepi barat dan jalur Gaza, Otoritas Palestina. Perlawanan kedua Palestina terjadi 28 September tahun 2000. Saat itu, pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, susah banget namanya ya, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Bentrok terjadi yang menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Bisa kalian pikirkan itu. Selama itu juga memperluas pemberontakan bersenjata. Jadi Israel itu memperluas pemberontakan bersenjata dia, entah itu Israel ataupun Palestina. Itu menurut info yang kita ketahui. Sejak saat itu Israel diketahui terus-menerus melakukan serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni pada tahun 2008, tahun 2012, tahun 2014 hingga tahun 2021. Cukup panjang ya. Ini membuat banyak warga Palestina meninggal, termasuk anak-anak. Selain itu juga menghancurkan ribuan rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Nah, itu baru awal mula konflik antara Israel dan Palestina. Sekarang kita langsung masuk ke inti cerita. Mayoritas negara-negara anggota PBB sepakat mendukung dan kemudian mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak Palestina di PBB. Resolusi yang digulirkan di Majelis Umum PBB tersebut didukung 143 negara. Pikirkan ya guys, 143 negara, dan hanya ditolak 9 negara, sementara 25 negara abstain. Pengesahan rancangan resolusi itu akan memberi Palestina lebih banyak hak dan keistimewaan di PBB. Mereka saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, namun mereka telah berjuang untuk mendapatkan keanggotaan dalam badan ini selama bertahun-tahun. Upaya tersebut sebelumnya di-vote oleh Amerika Serikat bulan lalu. Namun demikian, Majelis Umum menggelar sesi darurat guna membahas rancangan resolusi yang meski belum memutuskan keanggotaan penuh untuk Palestina, namun memberikan mereka lebih banyak hak dan keistimewaan di PBB. Di antaranya bergabung dengan berbagai organisasi dan badan PBB yang sebelumnya tidak dapat mereka ikuti. Resolusi tersebut juga memungkinkan Palestina untuk mengajukan proposal dan amandemen langsung ke Majelis Umum PBB tanpa harus melalui negara anggota lain seperti sebelumnya. Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, memberikan pidato berapi-api di hadapan Majelis Umum PBB. Setelah memberikan suara menentang resolusi tersebut, Amerika Serikat mengkritik pemungutan suara yang menuntut lebih banyak hak bagi Palestina di Majelis Umum PBB. Robert Wood, wakil duta besar Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan kepada Majelis
Majelis Umum bahwa tindakan sepihak di PBB dan di lapangan tidak akan memajukan solusi antara dua negara. PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza yang saat ini diduduki. Wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya. Namun, para pemimpin Israel menolak negara merdeka bagi Palestina. Hal ini membuat perundingan perdamaian yang digaungkan Amerika Serikat di atas tak mungkin terlaksana dalam waktu dekat. Duta Besar Cina untuk PBB, Hu Chong, pada Jumat mengatakan pemerintahannya mendukung peninjauan ulang Dewan Keamanan PBB atas keanggotaan penuh Palestina di PBB dan mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses tersebut. Cina juga mendukung peninjauan ulang awal Dewan Keamanan PBB atas pengajuan negara Palestina sebagaimana diamanatkannya oleh resolusi DK dan mengharapkan negara terkait untuk tidak membuat penundaan atau rintangan lebih lanjut, kata Hu Chong tadi di Balai Sidang Umum PBB. Sami Al-Aryan, Direktur Pusat Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Zaim, mengatakan rasa frustasi semakin meningkat di badan PBB karena Amerika terus menggunakan hak vetonya untuk kepentingan Israel. Kita mempunyai dua negara dalam sistem ini, Amerika Serikat dan Israel di satu sisi dan di dunia. Dengan semua kehancuran dan kekacauan yang terjadi, Amerika Serikat tidak melihat bahwa mereka dapat melakukan intervensi dan membuat perbedaan. Al-Aryan ini mengatakan tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan dan cengkraman Zionis pada sistem politik Amerika Serikat, dan menambahkan bahwa Amerika Serikat juga telah memanfaatkan Israel untuk mempertahankan kepentingannya sendiri meskipun kepentingannya sekarang sedang dirugikan. Nah Jo, itulah sidang yang diumumkan oleh PBB untuk kemerdekaan Palestina. Sekarang nih kita juga belum tahu pasti ya tentang Palestina ini, apakah memang benar-benar merdeka atau masih dijajah, dibom. Untuk anak-anak kecilnya tahu sendiri kan, semua orang tahu kita ini melihat Palestina dan Israel ini bukan tentang agama lagi, tapi tentang kemanusiaan. Semua negara itu banyak mendukung Palestina, bukan karena Palestina tuh kayak gimana, Islam ataupun baik atau dijajah, tapi kalian lihat sendiri nggak sih, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang mati terbunuh. Sampai ada beberapa kaum Yahudi itu menentang juga, banyak yang unjuk rasa. Kita lihat di berita-berita ya, berikan informasi tentang PBB yang memerdekakan atau kayak gimana sih, karena kita belum tahu pasti ya, belum viral kalau Palestina itu merdeka. Dan kita sekarang akan membahas apa yang akan terjadi ketika Palestina itu merdeka menurut agama Islam. Tapi apakah benar menurut agama Islam jika Palestina merdeka itu awal mula terjadinya kiamat? Hati-hati ya menyebarkan ilmu, jangan dicampur dengan hoaks. Kasihan mereka bisa terkena mental. Tapi mari kita mendengarkan sampai selesai. Jadi pertama, kita harus tahu bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang suatu hal yang akan terjadi di masa depan, kita wajib mengimaninya. Tapi kita tahu dalam semua hadis, hampir semua hadis yang membicarakan tentang hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya, tidak menyampaikan detail waktunya. Alasannya jelas, yaitu agar kita tidak menebak, cuman menghabisi waktu saja. Kita fokus pada persiapannya. Paham nggak? Mengenai Palestina merdeka, andai itu memang hadisnya sahih, bahwasanya itu hari kiamat, kita nggak bisa memastikan kalau itu adalah yang memang benar-benar terjadi sekarang. Palestina lagi dikuasai sama Yahudi, lalu kemudian menang. Berarti itu tanda hari kiamat. Bisa jadi nanti setelah merdeka terjadi penjajahan lagi, lalu merdeka lagi, lalu terjadi penjajahan lagi. Kita nggak tahu. Setelah merdeka ke-7 kalinya, baru itu tanda hari kiamatnya. Kita juga nggak tahu pasti ya, karena kalian
juga tahu Palestina dulu juga dijajah dan dikuasai oleh orang-orang Kristen. Kemudian datanglah Umar dan akhirnya kaum muslimin yang menguasai Palestina. Jadi sekarang fokuslah kita dan ngedoain kebaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga Allah memudahkan mereka, perjuangan mereka, bukan malah menakut-nakuti seluruh umat Islam di dunia atau umat-umat yang lain. Kalau kaum muslimin menang, nanti tanda hari kiamat datang, terus Dajjal bakal datang. Kita nggak tahu datangnya sekarang atau kapan ya. Kita juga perlu ketahui bahwa hari kiamat itu semua masjid, gereja, rumah, gedung, dan lain-lainnya itu akan rata dengan tanah. Terus sangkakala akan ditiup 2 kali. Terus matahari juga akan muncul dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat ke timur. Ketika itu semua terjadi, maka tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang harus fokus ya dengan ibadah kita, berbuat baik, terus melakukan amal-amal soleh. Kita ngomongin Islam ya, kalau seandainya yang Kristen ya sama, berbuat baik juga. Nah, jadi semuanya itu kita yang kita dapatkan informasi dari sosmed itu perlu kita telusuri dulu. Memang kita harus meyakini isi-isi dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, tapi kita juga harus meyakini informasi tersebut kalau memang benar-benar itu terjadi. Mulai dari sekarang lah kalian fokus ya ngedoai teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dibom, dimatiin. Kesian kan? Ya udah, cukup itu saja informasi yang saya jelaskan. Jika kalian ada informasi lain, ada berita ataupun tentang mistis, tentang pokoknya tentang apapun itu, konspirasi, tentang informasi yang memang benar-benar viral, yang benar-benar penting untuk kalian pahami, untuk saya jelaskan juga, boleh kirim ke email kita Aktra Entertainment atau DM di Instagram kita. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya Agung Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.